Pelayanan desa terpadu sejak didirikan tahun 86, STT atau lembaga pelayanan gereja yang khusus orientasinya tetap ke pedesaan. Jadi kalau dihitung tahun ini 30 tahun ya, 86 ke 2016 87. Di sini masuk 87 86 Desember itu. Saya ingat saya 86 loh. 87. Ayo, siapa yang ingetin supaya sejarah nggak lupa. 87 Desember. Oh ya. Berarti 86 Pak Bambang. Jadi begini ceritanya supaya semua tahu sejarah ini lagi. Awal 80-an Pak Bambang itu diminta oleh sekarang Dr. Adi Sutanto untuk menjadi staf apa saya lupa di Yayasan Sangkakala di Jalan Imam Bonjol nomor 120 kok tidak salah. Pas di depannya Lawang Sewu itu ada kantor, sekarang jadi bank kok saya tidak salah. Nah awal 80-an itu ketika Pak Bambang Budianto menjadi sekretaris eksekutif apa saya lupa istilahnya, maka datanglah cukup banyak hamba-hamba Tuhan dari desa. Dan semua hamba Tuhan yang pelayanan di desa itu selalu mengeluh tentang kesulitan, kekurangan. Nah karena hampir tiap hari Pak Bambang didatangi oleh hamba-hamba Tuhan pelayanan desa, maka lama-lama dia juga stres. Kenapa desa ini seperti ini? Oleh kemurahan Tuhan tahun 82 atau 83 Pak Bambang dapat sekolah ke Korea Selatan. Hati untuk desa tetap ada. Nah selama Pak Bambang ngambil master di Korea Selatan, Pak Bambang melihat sebuah fakta bahwa gereja itu jadi ujung tombak untuk pembangunan Korea Selatan. Itu gereja. Nah mereka punya sebuah koperasi desa namanya Semaul Undong. Kalau saudara cari Google itu ada. Nah Korea Selatan itu maju sampai hari ini gara-gara koperasi desa itu Semaul Undong. Nah kalau kita lihat sejarah juga sekarang, Jepang ambruk ekonominya. Raksasa elektronik yang hebat menguasai dunia puluhan tahun, Sanyo, Toshiba, Sony, Sharp, itu sudah habis. Bahkan di Indonesia perusahaan sudah tutup gara-gara produksi elektronik komputer Korea Selatan. Nah itu dari desa. Pak Bambang melihat itu, hatinya terbakar. Dia berjanji kepada Tuhan kalau dia pulang ke Indonesia dari Korea, dia akan memperhatikan desa. Retreat pertama Batuan Pedesaan, Pak Bambang lagi yang dapat visi itu di Tawangmangu tahun 84. Ada yang ikut nggak? Tahun 84, saya nggak tanya kalian pasti belum lahir. Kok tertawa yang di sini di wisuda ini? Ya, saya salah satu mau bicaranya tahun 84. Ada rekan-rekan hamba Tuhan 84 ikut di Tawangmangu. Kasihan bener nih orang-orang ini. Oke, enggak. Nah di situ lahirlah sebuah cerita bahwa untuk membangun Indonesia harus melalui desa. Sebab kalau tahun 84 kira-kira penduduk Indonesia baru 160-an juta kira-kira. 80% sampai hari ini, coba kita hitung. Dari ngomong aja 250 juta penduduk Indonesia. Kita sebut 5 kota besarnya. Jakarta berapa juta? Kira-kira 13 juta. Lalu Surabaya belum 5 juta. Lalu Medan ya 3 jutaan. Bandung, Semarang. Nah ini 5 kota besar di Indonesia. Di total penduduknya pun belum sampai 50 juta. Nah kalau 5 kota besar saja penduduknya belum 50 juta, padahal 250 juta penduduk Indonesia, berarti sebagian besar tinggal di mana? Di desa. Nah visi inilah yang melahirkan namanya pelayanan desa terpadu. Untuk memberkati Indonesia harus lewat desa. Maka itu dari awal tadi saya katakan STT Pesat ini masih merupakan satu-satunya STT di Indonesia yang tetap orientasinya ke desa, bukan ke kota. Maka itu kalau ada saudara, ini cuma ngomong saja. Kalau ada saudara yang orientasinya kota, saudara pasti salah ke sini. Udah gitu saja ngomongnya. Oke, jadi kalian 32 orang, awas cita-cita ke kota. Saya cabut ijazah kalian nanti. Saya punya hak kok saudara mencabut ijazah mereka. Awas kamu ya. Kapok. Oh ya, awas kamu ya. Nah saudara, maka itu bersyukur kepada Tuhan untuk Pesat ini tetap ada di Indonesia setelah sekian puluh tahun ini. Haji hampir
29 tahun ya berarti. Iya. Oke, jadi 87. Nah, akhirnya pulang dari Korea, Pak Bambang tidak langsung masuk ke pelayanan gereja, tapi berdoa puasa di Bukit Doa Getsemani di Ungaran dekat sini. Sambil mencari pimpinan Tuhan. Nah, saya nggak tahu ceritanya dapat tanah Lopait bagaimana, tapi itu Pak Bambang keliling cari daerah Salatiga, dapatnya Lopait ini, dan itu mujizat luar biasa. Maka itu bagi saudara yang belum tahu sejarahnya, inilah sejarah singkat tentang bagaimana Lopait dan pelayanan desa terpadu itu berdiri, karena visinya adalah desa. Jadi kita nggak bicara tentang kota, bicara Indonesia harus bicara tentang desa. Setuju ya? Dan konsep itu harus ada di pikiran kalian 32 orang termasuk yang sudah lulus. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang alumni pesat. Ya ada ya berapa alumni pesat. Nanti bisa nostalgia. Mana kamar mandimu dulu? Kamarmu yang mana? Coba dilihat nanti nostalgia. Baik, kita lanjutkan belajar. Kalau kita bicara temanya menghasilkan buah, saya tanya dulu kepada ibu bapak saudara semuanya. Bicara menghasilkan buah, maka kita harus bicara apanya dulu sebelum ngomong soal buahnya. Benihnya, yang sini, yang sana bilang apa tadi? Suara lain. Tanahnya, benihnya, tanahnya, apalagi orangnya, perawatannya, apalagi air, apalagi pupuk. Salah semua. Loh, kok tertawa? Bicara menghasilkan buah, bicara Tuhan. Siapa yang bisa membuat buah? Loh, kok tertawa? Saya ngajak ngomong. Loh, betul nggak? Nah, berarti di pikiran seorang nggak ada Tuhan sama sekali. Loh, seharusnya kalau kita bicara menghasilkan buah, ya bicara Tuhan. Kenapa? Ada yang protes di sana. Apa soal? Bilang apa dia tadi? Berdoa dulu. Nggak usah berdoa. Ngapain berdoa? Biar Tuhan pokoknya. Oke, kita baca Kejadian 1 ayat 11-12. Nah ini loh. Karena saya maksud begini. Seperti orang banyak tanya, ayo telur dulu atau ayam dulu? Jawabannya apa? Ayam. Kok telur dulu? Dari mana siapa yang ngeram kalau ayam telur dulu? Siapa jawab telur dulu tadi? Ini sekolah kelas berapa, Pak? Nggak cuma tanya. Ya ayamnya dulu. Nah, maka itu bicara menghasilkan buah, itu kita nggak bicara benihnya, bicara pohonnya dulu. Nah, bicara pohon, ya bicara Tuhan. Sudah? Ada nggak di PowerPoint? Ada nggak Alkitabnya? Wah, ini pesat desa betul, itu nggak ada. Sampai di komputer saya nggak ada Alkitabnya. Bagaimana ini? Para dosen ini. Kejadian 2, 11, 1. Maaf, saya salah. Ayo, Kejadian 1, 11, 12. Baca manual? Ya boleh, silakan. Yang suara kenceng siapa? Ayo, di desa nggak ada listrik, harus belajar suara kenceng. Kalau khotbah harus nggak pakai mikrofon. Siapa mau baca dulu? 11, 12. Ayo cepat, siapa saja yang suara seperti halilintar, ayo. Ya. Berdiri Pak, berdiri. Ulangi lagi. Kejadian 1 ayat 11 12 ya. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Tuhan melihat semuanya itu baik. Apa yang baik? Bahwa pohon Tuhan ciptakan dulu, tapi pohon itu harus yang berbiji. Kira-kira ngerti nggak maksud Tuhan? Kenapa dia ciptakan pohon yang berbiji? Ayo mikir, kenapa? Supaya multiplikasi. Nah, ini yang luar biasa. Sebelum ada manusia, bagaimana pohon-pohon itu bisa multiplikasi? Belum ada manusia. Gogrok sendiri. Ngerti nggak Jawa gogrok? Memang orang Jawa ngomongnya. Gogrok sendiri artinya apa? Sampai lupa bahasa Indonesia ini. Bukan jatuh. Nah, gogrok itu bukan jatuh. Jatuh itu tiba. Beda. Maka itu nggak bisa bahasa Jawa, rugi. Gogrok, rontok, bukan.
Rontok itu rusak seharusnya ya. Kok itu matang, masak pohon dan dia jatuh. Nah, lain lagi merotoli, aduh, lain lagi. Ya udahlah, jangan mau bahasa Jawa, nanti yang lain nggak ngerti. Nah, bukan karena gogrok. Ayo mikir, jatuh sendiri, bukan. Nah, saya mau meyakinkan ibu bapak saudara, termasuk khususnya para wisudawan wisudawati, para binatanglah, loh, kok nggak amin? Para binatanglah penabur yang pertama di dunia ini. Loh, kok nggak amin? Lo percaya tidak bahwa ketika pohon-pohon yang diciptakan tentu bertumbuh dan berbuah, binatang makan buahnya, bijinya yang mereka tabur. Jadi untuk jadi penabur yang baik, jangan sekolah STT, malah nggak bisa nabur. Belajarlah pada binatang. Lu serius? Mereka itu luar biasa. Lo kok tertawa Pak? Dikandani kok guyu? Betul tidak saudara? Tidak ada binatang yang makan biji dari buah. Itu tidak ada. Luwak saja makan kopi, dimakan orang lagi kok. Betul gak? Oh, luwaknya gak makan biji kopinya kok. Nah, jadi binatang itu adalah contoh yang luar biasa. Saya belajar satu hal dari mereka. Catat ini ya. Karena bicara menghasilkan buah, setelah kita bicara tentang Tuhan yang menciptakan pohon, lalu kita belajar dari binatang yang menaburkan benih. Yang ketiga ini penting. Apa itu? Bayangkan kalau ada binatang pelit atau geragas. Nah, yang nggak tahu bahasa Indonesia, geragas itu rakus. Kira-kira akan ada tumbuhan banyak nggak di bumi kalau ada binatang itu pelit atau rakus? Kenapa tidak? Nah, di sini dimplok pisan gitu. Menjadi penginjil, menjadi pelayan Injil, menjadi utusan Injil, syarat utama bukan doa puasa, bukan rajin baca Alkitab, bukan hafal ayat Alkitab. Catat, tidak boleh pelit. No, gak amin kabeh berarti medit kabeh. Ngono ae wis. Jangan marah, aminnya kenceng betul. Amin, cukup amin gitu aja. Enggak usah panjang-panjang. Saya ulangi lagi. Karena penuai pertama di dunia itu bukan manusia tapi binatang. Maaf kok penuai. Penabur pertama di dunia itu adalah binatang, bukan manusia. Dan binatang itu tidak pelit. Mereka tahu hanya buah yang dia makan, biji harus kembalikan ke tanah. Binatang saja ngerti. Maaf saya harus berkata ini. Rusaknya semua gereja bukan karena setan, tapi karena pelit. Ketika gereja itu hanya sibuk mencari kekayaan buat pendetanya dan keluarga pendetanya saja, maka gereja itu hancur. Ternyata musuh Injil itu bukan setan, tapi orang pelit. Ulangi, 1, 2, 3. Apa musuh Injil? Nah, itu dia. Mudah-mudahan nggak ada yang budek di sini. Nggak ada orang yang tuli di sini. Musuh Injil itu bukan setan, orang pelit. Pelit nggak harus masalah uang, bisa masalah waktu. Menabur, saudara, yang berikut perlu waktu. Betul tidak? Juga perlu waktu untuk sabar menunggu pohon buah biji itu tumbuh. Jadi kalau orang itu pelit dalam hal waktu, misalnya Tuhan perlu kita untuk menjangkau seorang atau 2 orang. Terus kita berkata, Tuhan maaf aku sibuk. Jadi pelit itu nggak harus masalah uang, masalah waktu juga. Betul tidak ngomong ini? Nah kalau kita baca nanti ya, tolong khususnya para pelayan Tuhan, di dalam Matius 14 ya, ayat 13 sampai Matius 17 ayat 1. Saya ulang, catat kalian wisudawan, catat, ayo. Matius 14 ayat 13 sampai Matius 17 ayat 1. Saudara akan menemukan sebuah kisah kronologis. Tahu kata kronologis? Urutan-urutan kejadian yang bersambung. Nah saya harap bagi saudara yang belum pernah baca kisah Tuhan Yesus yang bersambung,
Bacalah Matius 14 ayat 13 sampai Matius 17 ayat 1. Setiap perikop pasti ada akhiran kata sesudah itu, setelah itu, kemudian. Itu bersambung terus. Kisahnya dimulai di ayat 13 Matius 14. Ditulis begini, ketika Yesus mendengar berita itu, maka dia memutuskan untuk menyingkir, cari tempat yang sunyi, dan ingin sendiri. Sudah ketemu ayat 13? Ayo kita bongkar firman itu. Sekarang gak usah ngomong Tuhan Yesus, ngomong diri kita. Kalau ada seorang memutuskan ingin cari tempat yang sunyi, ingin menyendiri, ingin tenang, gak mau diganggu, orang itu kenapa? Ayo, kenapa? Pelit, bukan, jangan bilang pelit dulu. Ayo, kenapa? Istirahat, ringan. Ini berat, ini masalahnya. Stres. Ingat dulu itu Tuhan Yesus dulu, jangan bilang stres, dia awas. Tapi betul dia stres hari itu. Kenapa dia stres hari itu? Perhatikan kalimatnya. Ketika didengarnya berita itu. Ayo, siapa yang pernah lihat di Alkitab? Ada berita apa hari itu? Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, dibunuh oleh Herodes. Dia tergoncang, saudara. Dia ingin menyendiri, dia ingin tenang. Dia nggak bisa terima sahabat baiknya harus mati dengan cara itu. Tapi lihat ayat 14. Orang, tolong yang bawa HP sekitar situ harus matiin ya. Ini suara yang ganggu sekali. Itu suara HP, sinyalnya itu sangat mengganggu. Sekitar ada? Nah itu. Berarti tolong matikan HP-nya, jangan di silent. Kalau silent buat getar aja mengganggu. Makasih ya, tolong matiin. Tapi ayat 14 saudara lihat, orang banyak mengikuti dia. Nah logikanya, kalau kita lagi stres, lagi tergoncang jiwa kita, mau tenang, mau menyendiri, tiba-tiba orang banyak datang. Ayo, kalau pakai kalimat halus, biasanya ngomongnya seperti apa? Nolaknya halus, cepetan. Biasanya. Ayo, biasanya seperti apa nolaknya? Itu kasar. Apa? Saya mau sendiri. Itu kasar juga. Yang halus saja, yang halus. Besok saja ya datang ya. Saya lagi mau tenang dulu. Tapi Matius menulis dia layani. Bahkan hari itu dia memberi makan 30.000 orang lebih. Loh, kok jadi 30.000? Gini ngitungnya. Karena dihitung cuma laki-laki 5.000. Betul? Ayo kita bagi dua. Kalau yang datang hari itu bawa istri 2.500 laki-laki. Berarti dengan istrinya berapa? 7.500. Nah, 2.500 keluarga. Orang Yahudi itu anaknya pasti banyak. Mau mengajar setiap keluarga itu bawa 5 anak. 5 kali 2.500 sudah berapa? Cepetan. Yang biasanya hitung duit itu lah, Pak Edi. Berapa? Cepetan. 5 kali 2.500 berapa? 12.500 ditambah tadi berapa? 7.500. 20.000. Ayo, kakek neneknya ikut nggak? Ponakan-ponakan ikut nggak? Loh, itu cara ngitung. Loh, kok kayak baru tahu sih orang-orang ini. Itu cara saya ngitung, karena dulu saya guru sekolah minggu. Jadi ngitungnya harus pakai akal anak, logika anak-anak. 20.000 itu hanya suami istri dan anak-anak, belum orang tua, belum kemenakan yang kecil-kecil. Kira-kira 30.000. Lagi stres, lagi tergoncang jiwanya. Didatangin ribuan orang seperti itu dan memberi makan, jangan lupa. Siapa pernah masak untuk 50 orang? Saya tanya aja. Dari belanja, bawa pulang rumah, bersihin, masak semua sampai bagi, sampai selesai, ngumpulin sisanya. Itu berapa jam? Ini 30.000 orang. Ayat itu berkata, sampai malam. Setelah makan semua, kalimat perikop berikut, dia menyuruh orang banyak itu pulang. Kemudian dikatakan Yesus bersama murid-muridnya. Murid-muridnya disuruh naik perahu dan kemudian disuruh naik ke bukit untuk sendiri. Baru duduk sebentar, tiba-tiba angin badai datang dan dia melihat murid-muridnya lagi setengah mati. Dia turun, dia beresin mereka. Tapi kurang ajarnya Petrus, hantu.
Maka itu jangan pernah punya anak laki nama Petrus. Jelek sekali, aduh nama ini. Yang sudah terlanjur jangan ganti, sudah percuma. Bayarnya mahal ke pengadilan. Serius saudara, dari sejak saya menjadi bertobat, saya tidak mau pakai nama Petrus untuk anak laki. Itu nama jelek sekali. Loh bener. Loh kalau kita lihat Petrus, aduh ini orang satu ini memang oke. Maka itu ini orang kan kurang ajar betul. Sudah diberitahu ini aku. Apa lanjutnya? Petrus percaya? Enggak. Dia nantang. Kalau engkau Tuhan. Nah bayangkan. Maka itu nama ini kok dipakai. Heran saya. Kalau engkau Tuhan. Betul nggak ada kata begitu? Suruh aku jalan di atas air. Kira-kira sejawa-jawanya Tuhan Yesus apa itu? Lo ngerti nggak kata sejawa-jawanya Tuhan Yesus digitukan oleh muridnya? Kira-kira tersinggung nggak si Jawa ini? Kok kalau ini Tuhan? Oh, kalau saya model Yesus, saya tiup air itu biar tenggelam sekali sudah. Enak saja kalau engkau Tuhan. Oke, kita lanjut. Kira-kira berapa jam lagi dia perlu waktu untuk menolong mereka yang mau tenggelam itu? Dikatakan akhirnya mereka mendarat. Begitu sampai di pantai, ingat tuh dia masih ingin tenang. Kemudian tersiarlah kabar Yesus itu, datanglah orang banyak lagi. Dan itu terus sampai pasal 17. Ketika dia naik ke puncak bukit bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus, baru dia tenang. Hari keberapa? Ayat 1 pasal 17. Ayo baca. Setelah, ayo Matius 17 ayat 1. Ini kok nggak taat semua, dari dia disuruh buka Alkitab kok nggak dibuka-buka. 6 hari kemudian. Jadi dari Matius 14 ayat 13 sampai Matius 17 ayat 1 itu prosesnya kronologis. 6 hari dia nggak istirahat karena Injil. Katakan amin. Maka itu yang menyebut diri hamba Tuhan, menyebut diri pelayan Tuhan, tidak boleh ada kata aku sibuk. Saya tuh sudah berkali-kali minta ke Tuhan, ke surga. Tuhan gini loh Tuhan, kalau ada hamba-hambamu tiap kali engkau suruh bilang sibuk, sekali-sekali ngomong gini lah kalau mereka doa, aku sibuk juga. Ayo, kalau Tuhan ngomong sibuk juga mau jadi apa kita? Betul? Nah, jadi binatang itu kok gogrok lagi? Apa itu kok gogrok? Binatang itu tidak pelit. Catat. Jadi musuh Injil bukan setan, tapi anak Tuhan yang pelit. Saya lanjutkan. Benih yang kita tabur itu pasti yang terbaik karena datangnya dari Tuhan. Jadi jangan meragukan benihnya. Katakan amin. Benih yang Tuhan percayakan kepada kita itu pasti yang terbaik. Karena dia nggak pernah beri yang jelek. Masalahnya, kenapa sampai ada buah yang nggak baik? Jangan salahkan benihnya. Kita harus menyalahkan diri kita. Pasti mungkin cara ngolah tanahnya, ini ilustrasinya cara ngolah tanah kita nggak betul, atau cara memelihara pohonnya kita kurang tepat, atau kita kurang strategi dalam melihat musim. Nah ini harus kita pelajari. Saya nggak ada waktu untuk membahas ini, tapi kita semua tahu. Maka itu setelah kita percaya bahwa untuk menghasilkan buah yang nomor 1 Tuhan kita libatkan, karena tanpa dia kita nggak bisa. Kedua, benihnya yang dia sediakan pasti yang terbaik. Dan ingat, kita nggak boleh pelit. Tapi yang keempat, lihat tanahnya. Kita harus tahu benih ini cocoknya di tanah yang mana. Maaf, saya pernah punya pengalaman tahun 70-an waktu awal-awal saya dipanggil Tuhan, lalu saya ikut kelas-kelas pelatihan penginjilan. Saya nggak tahu, generasi saya masih ingat tahun-tahun itu ada 4 hukum rohani istilahnya dan ilustrasi jembatan. Tahun 70-an itu dari kampus Kruset, luar biasa. Nah, karena kami dilatih cuma itu, maka oleh pemimpin kami dari TEL namanya, TEL itu singkatan apa ya? Evangelis. Itu di Surabaya. Ada yang tahu nggak? TEL itu singkatan apa ya? Saya kok lupa. Di Surabaya dulu, ya. Nah, salah satunya Pak Willy Moore, itu pemimpinnya, ya.
Oke, saya lanjutkan. Nah, saya dapat tugas dengan 4 orang, jadi kami berlima ke rumah sakit. Waktu itu ada diutus ke kebun binatang, ke Pantai Kenjeran, ke terminal, ya jalan-jalan semua dengan perlengkapan 4 hukum rohani dan ilustrasi jembatan. Ketika sampai rumah sakit Undan Wetan, masih ada sampai rumah sakit itu, saya dekati orang tua, bapak-bapak yang sedang terbaring. Nah, saya ngomong dengan polos sekali. Om, saya datang om, saya ini begini, saya kenalkan. Ya, terus saya tunjukkan gambar jembatan. Orang kita ini berdosa om, begini semuanya harus jembatan. Om ini enteng jawabnya. Dulu orang zaman Belanda manggil Nip itu ponaan. Nip, om ini nggak butuh jembatan, butuh sembuh. Saya ini kalau ditempeleng begitu sudah. Ya salah ini kalau begitu salah. Saya ngeloyor keluar kamar lagi sudah. Nah dari situ saya mulai mikir. Benih jembatan nggak cocok untuk orang sakit. Ngerti nggak? Teori boleh bagus. Lagi sekali benihnya nggak pernah salah. Kita harus lihat ladangnya. Ya, lihat sekitar kita banyak sawah masih. Ya, para petani itu luar biasa hikmatnya. Walaupun mereka nggak sekolah formal, betul tidak? Tahu tanah ini cocoknya untuk apa? Benih ini cocoknya ditanam di mana? Lalu cuaca, musim, hama, mereka tahu. Nah kita para penginjil harus tahu juga. Jadi hal yang keempat kita harus tahu waktunya, cocoknya benih ini untuk apa, tanah ini cocoknya untuk benih apa. Saudara percaya nggak bahwa Injil itu benihnya berupa macam-macam? Ngerti ya? Maksud saya begini. Injil itu bisa masuk ke semua kehidupan. Katakan amin. Saya ulangi lagi, Injil itu bisa masuk ke semua kehidupan. Asal kita tahu. Jadi kalau ada orang sakit, bawalah Injil kesembuhan. Kalau ada orang putus asa, bawalah Injil pengharapan. Kalau ada orang berdosa, bawalah Injil pengampunan. Ngerti ya? Nah kita harus tahu cocoknya untuk apa. Maka itu Injil itu nggak akan pernah ditolak orang. Benih itu baik, saya akan ulang lagi. Apalagi kalau saudara memperhatikan, tidak ada kata lain, contoh lain, bentuk lain yang Tuhan Yesus katakan kepada kita tentang Injil. Itu cuma 4 di Alkitab. 1, kasih. Saudara lihat, tidak ada manusia yang gak butuh kasih. Betul? Semua orang memerlukan kasih. Maaf saya berkata, anjing yang galak sekalipun, kalau kita datang dengan kasih, anjing itu berubah tidak? Para punya pengalaman itu, ini luar biasa. Kasih itu universal. Dan kita bersyukur tidak ada buku lain di dunia. Ini perlu dicatat. Semua ini perlu catat. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah mengatakan apa itu kasih. Itu cuma di 1 Korintus 13. Jangan saudara kaget saya berkata ini. Dunia hanya bicara tentang cinta, bukan kasih. Setuju nggak saya ngomong ini? Saya ulangi lagi. Yang membuat dunia hancur karena dunia bicara cinta, bukan kasih. Nah cinta itu unsurnya seks. Cinta itu unsurnya cemburu. Cinta itu unsurnya egois. Dan itu wajar. Lagu-lagu yang kita dengar itu semua tentang cinta. Bahkan saya menolak keras kalau orang dunia berkata The Great Love Story, atau ya kisah cinta yang paling besar, pasti orang menyebutnya Romeo and Juliet. Kalau Asia sampai kengtai, salah. Itu bukan love story, tapi sad story. Itu kisah yang menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Buktinya mati terakhir bunuh diri kok. Mana love story? Satu-satunya love story adalah kisah kasih Papa kepada dunia ini. Kita orang bejat, orang berdosa disayang, itulah the great love story. Jadi catat, yang menulis tentang kasih hanya Alkitab. Tidak ada buku lain. Saudara boleh tunjukkan buku apa saja kepada saya bisa buktikan. Hanya 1 Korintus 13. Bahkan yang menuliskan siapa kasih itu, who is love, itu cuma 1 Yohanes 4 ayat 8. Tidak ada buku lain di dunia yang berani menyatakan siapa kasih itu kecuali Alkitab. Maka itu kalau saudara dan saya bicara tentang kasih, enggak ada orang menolak. Karena itu kebutuhan pokok semua manusia. Setuju ya?
Kedua, Tuhan Yesus berkata, Injil itu air hidup. Tahu ya, itu air hidup. Ayo, siapa aja berani jawab? Ada orang gak butuh air? Orang mati aja perlu mandi kok. Loh, betul nggak? Ada orang nggak butuh air? Nggak ada. Yang ketiga, terang. Injil itu terangnya dunia. Manusia yang tidak butuh terang hanya petapa. Tahu petapa? Orang bertapa itu nggak butuh terang. Tapi manusia hidup wajah perlu terang. Yang keempat, Injil itu garam dunia. Tidak semua orang perlu gula, enggak. Tapi semua orang pasti perlu garam. Oke? Catat 4 hal ini. Apa tadi Yesus berkata bentuk Injil? 1 apa? Kasih. 2 air. 3 terang. 4 garam. Catat. Ini iman saya sejak tahun 72 saya pertama kali dipanggil Tuhan jadi penginjil. Ternyata kalau kita menyatakan Injil dengan benar, maka orang tidak akan menolak 4 hal tadi. Kasih, air, terang, garam. Enggak akan. Jadi kesimpulannya, kalau saudara dan saya menginjil dan ditolak orang, berarti kita yang salah. Kita harus punya iman seperti itu. Setuju saya ngomong ini? Kalian khususnya 32 orang ini harus. Kalau sampai kita nginjil ditolak orang, yang salah pasti kita. Karena injil itu gak bisa salah. Semua orang membutuhkan 4 hal itu. Nah, saudara, kita buka 1 Korintus 3. Ya, cari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya nggak baca, tapi saudara lihat sendiri. Ada perdebatan di jemaat Korintus pada waktu itu tentang siapa yang merasa lebih penting. Yang menabur, yang menyiram, yang olah tanah, yang apa? Oh, kesombongan, saingan nambah Tuhan terjadi di gereja Korintus. Tapi Paulus menegaskan, cari ayatnya dari 8 ayat itu ada ayat yang berbunyi demikian. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, hei, ngapain kamu ribut-ribut? Siapa penting? Yang penting cuma Tuhan. Siapa yang menumbuhkan itu? Kok nggak ada yang ngamen? Betul? Baca. Yang penting hanya Tuhan. Saudara, pesat tetap punya komitmen yang tidak bisa diubah. Kalau sampai komitmen pesat diubah, maka bukan pesat lagi. Salah satu komitmennya adalah sampai kapanpun pesat tidak akan punya gereja pesat. Ingat itu. Ini sudah komitmen dari awal. Ini harus kita tegaskan betul-betul. Artinya, kemanapun saudara pergi, jangan bawa nama organisasi gereja. Bawa Injil yang murni itu saja. Sampai hari ini, tahun ini saya akan mensyukuri 44 tahun saya jadi hamba Tuhan. Dan saya tetap pada konsep, pada komitmen awal. Saya tidak akan mendirikan gereja yang organisasi sampai hari ini. Nah, untuk apa saya katakan ini kepada saudara ber-32 atau semua kita yang ada? Rusaknya firman. Karena masing-masing gereja sinode merasa dirinya paling benar. Betul enggak, saudara? Ini yang jadi rusak. Pokoknya begini ya. Selama kita nginjil, lalu ada orang baru yang belum Kristen mengaku percaya Yesus, lalu bertanya begini, setelah ini saya gabung gereja mana? Selama manusia berdosa diselamatkan oleh Injil yang kita beritakan, lalu pertanyaan mereka, saya gabung gereja mana? Berarti Injil yang kita beritakan itu Injil yang gagal. Loh, kenapa gagal? Sebab Injil berkata semua dibawa kepada Kristus Yesus, bukan kepada organisasi. Setuju nggak saya ngomong? Maka itu kalau sampai penginjilan dan selalu ada pertanyaan akhir dari orang-orang yang mau percaya Yesus, aku ke gereja mana? Katolik, Pentakosta, Protestan, Advent, Baptis. Berarti kita gagal. Langsung Yesusnya hilang. Betul tidak? Nah, ini yang kita harus mikir, saudara. Yesus itu biar Yesus murni. Ya, maka itu ini komitmen pesat yang kita harus jaga baik-baik. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 saya akan baca. Menghasilkan buah harus pada konsep ini. 1 Korintus pasal 4. Ya, 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama dan kedua. Sudah dapat? Saya akan baca untuk saudara, perhatikan ini. Demikianlah hendaknya
orang memandang kami. Roh Kudus tolong kami saat ini supaya firman ini jadi kenyataan dalam hidup kami dalam nama Yesus. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Titik 2. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Tuhan. Maaf. Hal yang sama saya akan tanya, akan nyatakan. Maaf. Ketika kita datang ke suatu tempat, ketika kita datang ke satu daerah, ketika kita datang kepada seseorang, maaf, dan orang itu masih menanyakan, Ibu, Bapak, Saudara dari gereja mana? Berarti kita belum sebagai hamba Kristus. Kenapa? Lihat ini. Ini konsep yang benar yang Tuhan minta. Demikianlah hendaknya orang memandang kami, bukan sebagai hamba organisasi. Setuju? Tapi hamba siapa? Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin karena usia saya, mungkin karena orang sudah kenal, saya nggak tahu. Tahun ini saya 60 tahun, sudah sebentar lagi saya 60 tahun. Saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Sudah lebih dari 30 tahun ini, orang tidak menanyakan saya ini dari organisasi gereja apa. Itu saya bersyukur kepada Tuhan. Karena saya nggak suka ayat ini saya langgar. Saya ingin orang hanya tahu bahwa saya ini hamba Yesus Kristus, bukan hamba organisasi. Walaupun organisasi perlu untuk badan hukum legal di Indonesia ini. Ayat 2, saya lanjutkan dulu sebelum saya terangkan ke yang lain. Ayat 2. Yang akhirnya, apa kata lain? Kata yang akhirnya itu apa? Ayo, yang akhirnya itu apa? Jadi, apalagi? Kesimpulan, apalagi? Konklusi, apalagi? Ya nggak ada lagi setelah itu. Yang akhirnya diapakan? Baca diapakan? Apa kata lain dituntut? Diminta pertanggungan jawab. Ini nggak bisa tidak. Yang akhirnya dituntut dari hamba Kristus tadi, ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Roh Kudus tolong kami dalam nama Yesus supaya kebenaran ini jadi kebenaran. Ampuni kami selama ini kami bangga dengan organisasi masing-masing dan itu menghina Tuhan. Saya ulangi lagi, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Bukan uangnya berapa, rumahnya di mana, gerejamu besar atau kecil, jemaatmu berapa, bukan. Ayo baca sama-sama apa tuntutannya. 1, 2, 3. Bahwa, ulangi 1, 2, 3. Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya tanya lagi, menurut firman ini siapa yang mempercayai siapa? Ayo, siapa yang mempercayai siapa? Kok susah bener sih jawabnya. Dunia, bukan. Tuhan mempercayai kita, hamba-hambanya ini. Hanya ada satu syarat kita bisa dipercaya. Apa itu syaratnya? Cepat. Hanya ada satu syarat kita bisa dipercaya. Kok bingung? Oke, saya tanya gini lah. Kalau saudara ingin mempercayakan uang saudara, maka saudara harus pilih orang yang bagaimana? Oh, jangan dibalik, dipercaya lagi, balik-balik lah. Nah, ya saudara harus jujur. Oke, sebelum jujur, nah, kenal. Tidak akan kita dipercaya seseorang sebelum kita kenal orang itu. Dibaca di rumahnya karena waktu. Di perjanjian lama, awal-awal perjanjian lama, hanya ada 2 saudara kita yang disebut aku kenal kamu. 1 Abraham, 2 Musa. 2 ini, luar biasa. Nah, tidak ada syaratnya. Syaratnya kalau kita baca nomor 1, nomor 2 bukan begitu. Milikilah sebuah peristiwa. Sampai suatu hari Tuhan akan bicara kepada saudara, kepada saya. Cukup aku kenal kamu sekarang. Nah, kira-kira kapan suara itu akan datang kepada kita? Cukup aku kenal kamu. Harus lewat apa? Ujian. Lewat proses. Aku kenal kamu.
Saudara, ini yang dicari oleh Tuhan, bukan gelar. Maaf, saya ingatkan kepada semua pimpinan besar, karena kita tetap dalam konteks pelayanan desa. Saya ingin minta kepada saudara semuanya, kesederhanaan adalah ciri utama pesat. Katakan amin. Saya tidak mau pesat ikut latah dengan banyak model sekolah teologi yang salah. Hanya mengutamakan bahasa asli, bahasa asing, bahasa ini. Maaf. Di desa kalau ngomong jangan pakai sisi banyak. Ngerti itu kata sisi itu? Sok keren. Nanti mbah-mbah itu tidur dengan suara khotbah. Maaf saya berkata, ingat loh. Penduduk Indonesia yang terbesar tetap di desa, bukan di kota. Ingat itu. Saudara boleh pandai, harus. Tapi kesederhanaan harus. Dan saya harus tekankan ini. Injil itu Injil yang sederhana. Saya cuma ceritanya, ini kemuliaan buat Tuhan. Saya nggak ngitung sudah berapa ratus kali. Dalam banyak undangan saya diundang untuk bicara tentang Injil atau penginjilan. Maka tema yang paling banyak diberikan kepada saya, ini istilah bahasa asing. Saya selalu diminta khotbah ngajak the simple gospel, Injil sederhana. Awal-awal saya juga bingung, kenapa ya kok tema ini paling banyak? Akhirnya saya ngerti. Dari semua mereka yang ngundang, baik itu kelompok yayasan, gereja, atau lembaga Kristen yang lain, mereka berkata bahwa mereka melihat bahwa oleh kemurahan Tuhan saya cukup mampu menyampaikan Injil yang sederhana itu, sehingga orang bodoh pun mengerti. Saudara, ini konsep penting. Saya tanya kepada saudara, Yesus itu orang pintar nggak? Kalau dia hidup sekarang, dia dapat banyak gelar doktor honoris causa nggak? Loh, saya tanya kok cepetan. Banyak nggak? Wah, kalau dia hidupnya sekarang profesor berapa banyak itu? Pertanyaan saya, dia sederhana atau sok intelek? Nah, itu dia. Kesederhanaan adalah ciri utama pesat. Katakan amin. Enggak boleh yang macam-macam lah. Injil itu sederhana. Setuju? Karena Yesusnya juga sederhana. Nah, ini konsep penting. Oke. Jadi untuk bisa dipercaya harus apa dulu? Tuhan bisa mengenal kita. Bagaimana untuk mengenal? Bukan proses. Filosofi dunia menyetujui ini. Untuk mengenal seseorang tidak bisa mempelajari orang itu. Ayatnya ada di Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Bergaul. Catat yang belum tahu ayat itu. Bergaul dengan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa kenal Tuhan dan Tuhan kenal kita. Bergaul, bukan dengan cara yang lain. Oke, nah ini masih hamba Tuhan. Kita buka Yohanes 12 ayat 26. Yang terakhir, Yohanes 12 ayat 26. Supaya modif sudah gak kepanasan karena pakai baju penguin. Saya ini kalau lihat orang pakai toga, ingat burung penguin betul saya. Jangan marah. Sebetulnya gak perlu penguin-penguinan begini. Kok gak ada yang ngamen sih? Oke. Ini kan tradisi asing, di Indonesia gak begini seharusnya. Sarungan lebih bagus. Loh, kok bener? Betul toh? Koteka di Papua, kamu mau nggak? Ayo, ini ada belum kok pakai koteka. Nggak mau, saya bawain. Saya punya banyak itu. Ini di Jawa saya bilang. Oke, 26 sudah. Maaf ya, jangan ada yang tersinggung kalau saya baca ayat ini. Saya baca yang ada tertulis di sini. Barang siapa melayani aku, akunya siapa di sini? Tuhan Yesus. Ia harus mengikut aku. Ingat ya, kita masih di konsep 1 Korintus 4 tadi, hamba Tuhan, hamba Kristus. Orang harus mengenal kita hamba Kristus, bukan hamba organisasi. Ingat itu. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, teruskan, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, terus ia akan dihormati oleh Bapakku. Maaf, lewat ayat ini saya menemukan ternyata ada beberapa model hamba Tuhan. Loh, ini saudara bingung, hamba Tuhan ada model? Iya. Ya, pertama jelas-jelas betul hamba Tuhan yang adalah hamba Tuhan Yesus. Cirinya 3.
Satu, apa tadi cirinya? Ia harus, lu baca ayatnya, jangan lihat saya. Ia harus, aduh ini orang-orang saya makan nanti, jangan takut makan, kayak takut gak diberi makan di sini. Yang pertama apa? Hamba Yesus harus, nah ya, harus mengikut aku. Itu nomor satu, harus mengikut aku. Nomor dua, selalu berada di mana Yesus berada. Maka hasilnya yang ketiga, dihormati oleh Bapakku. Wah, ini luar biasa. Saya tanya, mana lebih penting? Gelar kesarjanaan akademik, uang yang banyak, baju bagus, mobil, rumah mewah, atau dihormati oleh Bapak? Semuanya enak saja. Awas kamu. Siapa bilang semuanya tadi? Awas. Iblis tidak takut dengan gelar saudara. Kok enggak amin? Amin. Begitu ketemu iblis bilang, aku ini doktor teologi. Saya percaya. Iblis jawabnya pret gitu. Mana iblis ngerti doktor teologi? Ya. Setuju? Nah, maka itu ingat, menabur benih Injil itu musuhnya adalah kuasa gelap. Ingat Efesus 1 ayat 13 berkata bahwa kita ini dipanggil dengan otoritas untuk memindahkan orang dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Masih ingat gak ayat itu? Nah, berarti kita harus bawa otoritas khusus. Maka itu gelar akademik, baju bagus, mobil mewah, rumah bagus, gedung gereja bagus, itu bukan lawannya iblis, gak ada apa-apanya. Tapi dihormati oleh Bapa di surga, itu iblis takut. Betul enggak? Kalau Bapa menghormati saudara dan saya, siapa berani utak-atik, gugat, dan macam-macam. Nah, untuk mencapai penghormatan dari Bapa di surga, lakukan dua hal tadi. Harus ikut Yesus. Dan di mana Yesus ada, di situ kita selalu berada. Nah, ini hamba Tuhan yang benar. Yang kedua, hamba Tuhan yang adalah hamba uang. Ada atau tidak? Salah, banyak kok ada, enak saja. Saya ulangi lagi. Hamba Tuhan adalah hamba uang, ada atau tidak? Wih, pintar semua. Jangan ada di sini, awas. Sama bunyinya. Ya, saya baca begini ya. Kalau itu hamba uang, bunyi begini ya. Barang siapa melayani uang, dia harus mengikut uang. Dan di mana uang itu berada, di situ pun pelayan uang akan berada. Betul nggak kalau saya ganti ini? Loh, kok takut? Betul. Maka setan menghormati orang itu. Loh, kok tertawa? Bukankah Yesus berkata setan, uang itu setan? Loh, masa lupanya atau tidak? Nah, saya ini sudah puluhan tahun, hanya teman-teman dekat saya yang setuju. Saya itu mengajak semua rekan hamba Tuhan di Indonesia ini, bahkan di negara lain kok saya pelayanan. Ayo kita kembalikan istilah Tuhan Yesus, uang itu setan. Di dompetmu ada setan berapa juta? Saya pinjam setan 4 juta ya. Terus kalau anak-anak minta uang, "Mbok, setan 20.000." Wah, oke gitu. Anak kecil minta uang, "Ma, setan 20.000." Wih, banyak sekali. Loh, serius saudara, kalau orang itu bilang uang itu setan, orang itu jadi gak suka uang. Loh, kok gak amin? Berarti suka uang semua ini. Serius, uang itu setan. Yesus berkatakan mamon, betul tidak? Dan ini yang merusak banyak gereja. Lihat, gereja yang seringkali bertengkar itu ketika kasnya banyak. Betul? Kalau gereja itu nggak ada apa-apanya, apa mau dibuat bertengkar? Tahun 2000 berapa ya? 2006 kok tidak salah, Andi Offset menulis buku apa yang saya khotbahkan. Judulnya Intrik dalam Gereja. Baru keluar sebulan buku itu saya diteleponi banyak pendeta yang tersinggung. Loh ya, oh berarti sudah belum baca buku itu. Oke. Salah satu yang saya bahas, saya berkata gini. Jangan pernah takut ke kuburan atau lewat kuburan malam-malam, sebab setan sudah pindah ke gereja semua, nggak ada yang di kuburan seekor pun. Marah mereka. Apa yang membuktikan bahwa saya berani berkata setan nggak ada di kuburan tapi di gereja? Dengar baik-baik. Siapa pernah dengar di kuburan ada orang bertengkar gara-gara duit? Ada tidak? Di gereja ada tidak?
Banyak lagi, aduh. Di kuburan ada orang bertengkar karena posisi nggak kedudukan. Ada tidak? Di mana adanya? Ayo gereja lagi. Maka itu jangan suka ke gereja, banyak setannya. Diapain? Lo betul. Oh, kalau kamu pindah ke kuburan gerejanya, setannya ikut lagi. Gimana? Saudara, gereja itu makin hari makin jahat. Setuju nggak saya ngomong ini? Makin jahat gereja itu. Hanya uang dan uang. Ini di Surabaya lagi ribut ini. Saya besok akan hadir penutupan peti jenazah seorang hamba Tuhan yang tidak menikah. Baru meninggal 2 hari yang lalu. Sudah ribut. Tidak menikah, dia punya rumah. Nah, sebelum dia meninggal katanya tulis surat wasiat, rumah ini untuk si A. Nah, si A ini sudah lama nggak ada di Surabaya. Ternyata ada ketahuan salah satu pendeta di gereja itu merekam dengan paksa ketika orang ini setengah sadar, setengah koma, bahwa rumah itu harus dimereskan ke gereja. Saya bilang, ini yang mati belum ditutup petinya sudah ribut warisannya. Saya sampai pusing, sedih nggak? Padahal gereja kaya benar. Aduh, saya pikir mau bagaimana? Ini jahatnya gereja itu, saudara. Uang, aset yang diributin, katakan ya. Maka itu nggak usah punya gedung sendiri, bebek kontrak terus, supaya nggak ada yang ngeributin. Ayo, saya tanya lagi. Ini baik-baik, dengar baik. Di rumah atau di gereja orang itu bisa munafik? Ayo cepetan, lama sekali mikir. Ayo, yang keras. Di rumah atau di gereja orang bisa munafik? Sudah banyak saya tanya, banyak orang munafik lagi. Ampun dah gereja ini. Tapi itu fakta. Itu fakta. Karena kepura-puraan. Ingat loh, yang dimusuhi seorang munafik. Dia lebih bisa makan bersama orang berzina, pemungut cukai. Tapi pada orang munafik dia marahnya luar biasa. Maka itu dari dulu saya nggak pernah pura-pura, saya nggak pernah sok apa. Di acara yang resmi pun saya tuh kok suruh duduk mematung sok suci, saya tuh gatal semua. Maka itu dari tadi saya ribut aja, nggak usah formal-formal. Tuhan kita aja nggak formal. Oh nggak, amin. Kok kayak nggak percaya? Oke, saya mau buktikan. Kalau Tuhan nggak formal, ayo. Kejadian 18 ayat 1. Mati kontrol bingung gitu ya. Iya, kejadian 18 ayat 1. Tuhan kita tuh nggak formal sama sekali. Maka itu jangan pakai formalitas dengan saya, percuma. Apa? Formalin. Cyanida sekali aja lah daripada formalin. Oke. Nah, ayat 1. 18 ayat 1. Lihat ini. Jangan ada formalitas. Yang enak saja. Nanti juga waktu wisuda ya. Jangan kaku-kaku ya para dosen. Yang sambil senyum, jangan kaku-kaku. Jalan berwibawa. Siapa yang bilang? Setan juga nggak takut orang berwibawa. Udah, lihat. Stop. Ini baca ini dulu. Kemudian, sudah ayat 1. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbanten di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayo kita bahas dulu. Apa kata lain menampakkan diri? Ayo cepat, yang bahasa sehari-hari dulu. Ngetok, bukan bahasa sehari-hari. Hadir. Nah, ngetok mana? Tuhan hadir kepada siapa? Abraham. Saya nggak usah baca hadir untuk apa, kita semua tahu. Hari itu ada hal penting yang Yahweh Tuhan sampaikan kepada Abraham. Ya toh? Nah ini yang luar biasa, saya kagum. Maka itu saya nggak suka formalitas. Oke. Tadi kita sudah dengar bukan Kejadian 5:22, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul itu pakai tata cara, tata krama, pakai aturan tidak? Tidak. Bergaul itu bebas. Nah mungkin 2 orang bergaul, belum detiknya, tunggu, mulai, stop. Loh, masa bergaul begitu? Maka itu catat, orang beragama tidak akan bisa bergaul dengan Tuhan. Kok nggak berani amin? Orang beragama akan hidup dengan peraturan agama, dan itu nggak bisa enak, luas.
Ingat Gubernur Ahok beberapa hari terakhir marah bukan? Saya nggak mau orang beragama, saya mau orang bertuhan. Dan itu betul. Loh betul nggak dia ngomong gitu? Dia marah, daripada kamu beragama tapi korupsi, bikin malu agamamu. Nah itu loh saudara yang kita harus tahu. Nggak ada formalitas, Ahok nggak ada formalitas. Oke? Kemudian Yahweh hadir kepada Abraham. Pertanyaan saya berikut, baca. Abraham lagi suasana rohani tidak? Suasana rohani tidak, cepat. Mungkin dia lagi nyembah angkat tangan, atau dia genjreng-genjreng dengan gitarnya, atau dia lagi sujud doa. Dia lagi apa? Oke, jangan bilang santai, salah. Berikan basombar. Untuk orang timur itu basombar. Tahu basombar ya? Berteduh. Oke, dengar. Berikan saya kalimat yang lebih gampang dimengerti untuk anak-anak. Pada hari panas terik duduk di pintu kemah. Nggak ada listrik zaman itu, berarti nggak ada AC dan kipas angin. Berarti ini orang ngapain? Ngeligo, bahasa Jawa lagi. Ayo, apa lagi? Ngeligo toh? Nah, ini yang luar biasa. Abraham lagi santai, tahu kata itu. Untuk menjadikan santai, benar-benar. Nah, saya pernah jadi guru sekolah minggu 13 tahun. Saya lebih percaya anak-anak daripada orang dewasa. Jangan tersinggung. Loh, betul tidak? Anak-anak itu lebih polos. Setiap kelas dari umur berbeda. Kalau saya tanya, anak-anak, Om ingin tahu, menurut kalian, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Jawabannya gemuk semua, saudara. Saya nggak tahu apa di pikiran anak-anak. Abraham disebut gemuk, oke saya percaya mereka. Bayangkan orang gemuk kepanasan. Duduk di pintu kemah. Ada rohaninya? Cepat jawab. Ada rohaninya? Ayo tutup mata sebentar, bayangkan orang gemuk kepanasan, duduknya kayak apa? Ngerti ya? Bayangkan yang maha kudus, yang maha besar, yang maha kuasa hadir tanpa protokol. Loh, katakan amin. Apakah begitu Tuhan hadir? Tuhan Abraham bilang, Tuhan sebentar ya, tunggu aku ganti baju dulu. Begitu. Ada nggak ayatnya bilang gitu? Enggak. Bicara langsung, saudara. Maka itu pelayanan desa harus sederhana dan merakyat. Amin. Jangan bawa ke desa yang aneh-aneh, awas kamu. Awas ya, ingat itu baik-baik. Oke, jadi percaya Tuhan kita tidak formal. Lo kok diam saja? Percaya. Kalau saudara pernah baca, beribadalah dengan takut akan Dia dan hormat. Tunggu dulu. Kalau kita berjumpa Tuhan, ini bicara papa lebih banyak. Maka itu saya beri ilustrasinya supaya jelas. Siapa kenal seorang jenderal di sebuah ibu kota provinsi? Segani, dihormati, berwibawa, jenderal yang hebat. Apakah kalau jenderal ini pulang ke rumah, istri dan anak-anaknya harus pakai sisi militer? Kenapa? Kalau iya? Loh, kalau iya kenapa? Ya jenderal gila. Siap, gerak, laksanakan. Istri bilang gitu. Masa ini, siap, laksanakan. Ada. Terus anak-anak juga. Ayo, ambil itu, siap, gerak, laksanakan. Apa? Waktu jenderal ini di rumah, anak-anaknya boleh nggak gulat dengan bapaknya? Boleh? Kejar-kejaran boleh? Nah, jadi hormati dia, itu ada tempat-tempat yang khusus. Maka itu begini konsep saya mengenal Alkitab. Kalau orang baru bertobat, dikenalkan dia sebagai Tuhan, maka yang muncul adalah legalisme, hukum, peraturan. Tapi kalau orang baru itu bertobat dan kita kenalkan dia papa, hasilnya beda. Ngerti? Ada tempatnya. Oke, jangan cepat. Kembali ke Yohanes 12 tadi itu. Hamba Tuhan model kedua. Yang model ketiga. Dan yang pertama, yang kedua hamba uang ya, saya model ketiga. Ada enggak hamba organisasi? Loh, saya tanya kok ada tidak? Ada. Maka begini bunyinya. Barang siapa melayani organisasi, sinode, ia harus mengikut sinode itu, organisasi itu. Dan di mana organisasi itu berada, di situ pun pelayanku berada. Kalau di situ nggak ada organisasinya, ketua sinode bilang buka baru. Nah itu dia.
Lo jawab iya atau tidak, saya tanya. Nah, ini hamba organisasi. Barang siapa melayani organisasi, dia disayangi ketua sinode. Pasti itu. Nanti pulang bacanya karena waktu. Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ada sebuah kisah yang menarik. Paulus dipaksa ke Eropa. Pada di ayat 4 dan 5 Kisah Rasul 16, Paulus tunduk kepada sinode Yerusalem. Tapi di ayat 6, 7, 8 Roh Kudus mencegah, Roh Yesus mencegah. Paulus gak boleh ke Asia. Paulus bingung. Ternyata suruh ke Eropa. Ini sejarah luar biasa. Dan waktu Roh Kudus menyuruh Paulus ke Eropa, tidak ada ayat yang mengatakan SMS dulu ke Petrus ya boleh atau tidak. Kalau sampai Paulus SMS ke Petrus, jawabannya jangan macam-macam, uang kas lagi kosong. Pasti begitu. Saudara, Kisah 16 itu luar biasa. Jadi walaupun Paulus itu hamba organisasi di ayat 4 dan 5, tapi ketika Roh Kudus mimpin dia lain. Dia lebih tunduk kepada Tuhan Yesus daripada pada sinode. Ini kita harus mengerti. Nah, yang paling gak enak hamba Tuhan terakhir. Hamba Tuhan yang adalah hamba istri. Barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri berada, di situ pun hamba Tuhan itu berada. Lo kok tertawa? Banyak enggak ada laki-laki sebelum jadi suami terima panggilan menggebu-gebu. Begitu menikah, jangan melayani yang daerah kering. Di sini saja, duitnya banyak. Awas ya, kalian enggak boleh salah milih jodoh. Yang merusak panggilan Tuhan bukan setan, tapi salah kawin. Catat itu baik. Lo betul kok tertawa? Yang setuju saya ngomong ini? Yang merusak panggilan Tuhan adalah salah menikah, saudara. Catat, iya catat, awas ya. Apa itu salah kawin? Kawin dengan orang yang salah. Harusnya tetangganya, kok milih sebelah? Nah itu dia. Merusak, salah memilih suami, salah memilih istri itu merusak panggilan Tuhan. Saya bersyukur istri saya warga negara Kanada, tapi dia mau ikut saya ke Papua. Aduh istri, kalau saya kawin rusak semua ini pelayanan saya. Istri saya itu luar biasa. Nah ini dia. Barang siapa melayani istri, ia akan dihormati oleh mertua. Ya pasti dong, mertuanya senang dong. Ngerti ya? Jadi cek hamba siapa. Ayat terakhir, masih pasal 12 juga. Untuk menjadi benih supaya kita berbuah harus mengalami ini. Yohanes 12 24. Ayo baca 24 yang terakhir. Setelah ini saya minta Pak Pendeta Elias Redo berdoa untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau apa Bapak gitu apem? Apa? Biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Maaf, saya harus ngomong ini. Kalau ada di antara saudara hari ini yang hadir di wisuda pesat di Lopait Salatiga ini, merasa begini, kenapa ya pelayananku kok enggak berbuah? Kalau dibandingkan dengan temanku yang dulu sama-sama sekolah Alkitab, kenapa dia lebih maju? Apa salahku? Maaf. Jangan pernah sekali-kali, atau mungkin aku salah sekolah teologi di desa Lopait ini. Mungkin kalau aku sekolah di Amerika beda kali. Awas ada mikir begitu. Saya mau katakan hari ini kepada semua saudara yang merasa gagal jadi hamba Tuhan. Bukan soal sekolah di mana, bukan soal pelayanan di mana. Soalnya adalah saudara mau mati atau tidak. Setuju saya ngomong ini? Selama kita nggak mau mati, mati itu cuma satu kok definisinya, tidak eksis. Apa sih tidak eksis? Mengenolkan diri. Itu ada Filipi pasal 2. Yesus mengosongkan diri, mengenolkan, gak eksis. Dianggap tidak ada. Padahal itu sama dengan Tuhan, betul? Maka jawabannya, kalau hamba Tuhan masih bisa tersinggung, berarti dia belum layak. Berarti dia belum mati. Karena orang mati itu cuma satu, gak bisa tersinggung. Saya berikan bukti, ya. Suatu hari saudara diajak orang melayat. Saudara gak kenal yang mati ini siapa, tapi teman saudara kenal. Nah kebetulan saudara perlu dengan teman, tapi temannya harus ke tempat orang mati dulu, saudara ikut. Nah kebetulan yang mati ini jelek, kebetulan. Ketika sampai di tempat duka, peti belum ditutup, maka saudara ikut juga toh dengan teman itu
kepetik. Begitu sampai di suara komentar, ini orang jelek sekali. Tiba-tiba ada di dalam peti, ceplok nempeleng orang ini. Ini sudah mati atau belum? Jangan dikubur. Ngerti? Mati arti tidak eksis. Dikosongkan, dinolkan, tidak apa. Ya, saya punya istilah begini. Iblis itu nggak bisa jongkok. Karena iblis cuma bisa berdiri. Loh, apa artinya? Ingat Yakobus 4 ayat 7, Tuhan menentang orang congkak. Nah, begitu ada orang mengenolkan diri jadi rata dengan tanah, iblis itu kan nggak bisa jongkok, jadi nggak bisa ngambil orang itu. Ngerti istilahnya? Orang yang sombong gampang diambil. Nah gitu, jangan sombong. Biar mati supaya jadi buah. Amin. Buahnya dari kita ke orang lain, benihnya dari kita, buahnya dari kita karena kita punya benih. Bagian terakhir, nggak usah dibaca, semua kita tahu. Paulus menulis di Filipi 1 ayat 21. Kalau aku hidup, itu artinya bekerja memberi buah, jadi berbuah. Catat ya, cuma ada 4 hal tentang pohon buah. Dan saya suka ini. Nomor 1, catat. Tidak ada pohon buah yang pernah menikmati buahnya sendiri. Cepat jawab. Ada nggak pohon buah pernah menikmati buahnya sendiri? Wih, menakutkan kalau pohonnya bisa makan buahnya. Tahu artinya? Nggak pelit. Walaupun pohon buah itu nggak pernah tahu rasa buahnya sendiri, dia tetap berbuah sepanjang tahun, nggak pernah berhenti. Nomor 2, pohon buah nggak pernah tersinggung kalau buahnya kita petik. Betul? Loh, ya atau tidak? Ya. Nomor 3, pohon buah nggak pernah pasang iklan kalau dia sedang berbuah. Orang pasti datang ke pohon itu. Kok nggak amin lagi saya? Indah bukan? Keempat, pohon buah pasti multiplikasi karena dia punya biji. Inilah 4 hal yang kita pelajari tentang pohon buah. Jadikan diri kita masing-masing buah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tepuk tangan buat diri sendiri. Kalau Tuhan mendengar firman.